Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita belajar tentang teks berita. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1 untuk keterampilannya adalah menyimpulkan berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Nah, 2 kompetensi dasar ini akan kita pelajari untuk membuat kamu lebih paham tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media lainnya. Kemudian struktur teks berita ada 3. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi itu pembuka ya atau awalan. Orientasi berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Nah, kalau peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangannya. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Nah, berikutnya anak ibu. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama pastinya harus menarik. Karena apa? Semakin menarik berita itu, maka si pembaca semakin ingin tahu isi beritanya. Teks berita disajikan dengan judul yang menarik perhatian sehingga orang akan tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Judul berita harus mewakili seluruh isi berita. Kemudian terkini atau aktual ya. Suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru sehingga masih ramai menjadi dibicarakan oleh orang-orang. Contoh seperti sekarang ini berita yang hangat apa? Yaitu virus corona ya yang belum ditemukan obatnya ya kan. Nah, berikutnya dapat dipercaya atau faktual. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Nah, berita itu harus bersifat fakta ya, bukan karangan-karangan sendiri. Berikutnya, diterima oleh masyarakat ya. Teks berita itu harus diterima oleh semua masyarakat ya. Maksudnya adalah tidak memihak siapapun sehingga berita tersebut dapat diterima masyarakat. Nah, kemudian berita itu harus apa? Harus jelas ya, disampaikan secara jelas dan mendetail sehingga pembaca berita mendapat informasi yang menyeluruh ya. Berikut kalimatnya sederhana ya, kalimat dari berita itu harus mudah dipahami oleh semua orang ya, tidak banyak basa-basinya. Kemudian segera disampaikan. Berita disampaikan dengan segera, tidak menunggu waktu lama. Tentu saja setelah kebenaran dari berita tersebut sudah dipastikan, karena jika tidak, berita akan basi dan kurang mendapatkan perhatian masyarakat. Nah, anak-anak ibu, berikutnya ini adalah unsur-unsur berita. Yang pertama, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? 4, kapan peristiwa itu terjadi? Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Dan yang keenam, how atau bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Ini adalah contoh teks berita, bisa kamu baca. Oke, kemudian ini penentuan unsurnya, ada siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, simpulan isi berita, nah ini dia ya, merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek atau disebut pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Simpulan teks berita tersebut adalah dari teks yang tadi ditampilkan, apa simpulannya? Yaitu penanganan COVID-19 di Provinsi Riau makin intensif
masif dengan bertambahnya pasien yang sembuh dari penyakit COVID-19. Nah, tugasnya untuk anak-anak ibu akan ibu sediakan tulis tentang teks berita terdiri dari 10 soal objektif. Kamu wajib kirim jawaban melalui kolom tugas di Google Classroom, jangan di kolom forum atau komentar pribadi. Silahkan kamu tulis tugasnya di kertas double folio dengan rapi, foto tegak lurus, dan foto tugas dengan jelas. Baik anak-anak ibu, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sehat.